Bayangin gini kan pasti kerasa kan ya. Pasti kerasa. Nah, setelah itu dilihat di belakang ternyata sosok itu yang hitam itu ikut tidur di sebelah bibiku sambil bilang, "Kon ojo nang gini, iki nggonku." Tembok. Mbakku langsung teriak, "Bu, Bu, ono wedok Bu, gak kelam putih Bu." Ono mbak perempuan, cewek di belakang sini. Jadi ceweknya itu kayak nemplek tembok gini sambil wajahnya itu mangap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Matt di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman ibu saya sewaktu membangun rumah, yang dimana pada waktu itu saya belum lahir dan ibu saya menceritakan ceritanya kemarin kepada saya tentang pengalamannya beliau, pengalamannya bibi saya, pengalaman dari warga sekitar yang berada di rumah saya. Bagi kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Jangan Sendirian, dan bagi kalian semua yang sudah subscribe, terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Mari kita dengarkan ceritanya, tetap di Jangan Sendirian. Jadi ceritanya ini pada tahun 1993 sebelum aku lahir ya kan. Ibuku ini diberi salah satu tempat atau sebuah space tanah dari rumah nenekku yang ada di belakang itu ya kan. Nah, ibuku ini diberi kasih tahu sama nenekku, "Kamu tak kasih tanah di bagian belakang." Nah, bagian belakang itu sebenarnya kandang kambing, jadi nggak dipakai gitu. Ibuku akhirnya beli pasir, beli semen, beli batu bata, ditaruh di pinggir jalan. Niat hati ibuku ini pengen ambil pasir itu ke belakang, jadi diangkat itu ya kan. Waktu itu sekitar jam 8 malam setelah sholat isya. Ibuku berniatan buat ambil pasir agar pasirnya itu nggak di jalan gitu. Diambil pasir satu timba dibawa ke belakang, satu timba lagi dibawa ke belakang. Buat nguruk, kalau bahasa Surabayanya itu buat nguruk tanah itu ya kan. Setelah diuruk, dapat beberapa timba. Ibuku ini ngerasa kalau ada seseorang yang ngawasin dari area pojok bagian dulu, bagian pohon blimbing. Dulu kan di sana kan ada pohon blimbing, ada pohon pisang, ada pohon sawu gitu ya. Ibuku ngerasa kalau ada seseorang yang merhatiin di area pohon blimbing itu. Nah, setelah ibuku ngambil pasir lagi dari depan ke belakang, nah ibuku ini memberanikan diri untuk melihat di area pohon blimbing itu. Nah, dilihat ternyata ada sosok makhluk hitam. Matanya itu katanya itu sebesar apa? Kalau orang ngopi, orang Surabaya itu lepek. Warna merah, lepek merah gitu ya kan. Duduk sila sambil bilang gitu. Nah, ibuku ini langsung lari ke depan. Nah, di depan itu ada ayahku lagi benerin sepeda, ditabrak. Kata bapakku, "Lapo kok melayu-melayu? Ono apa?" Ibuku cerita kalau di belakang itu ada sosok makhluk hitam itu berbulu, matanya merah selepek gitu ya kan. Terus ayahku, "Ya wis, nggak usah direken wis,
nggak usah dipikiri, bilang gitu ya kan. Akhirnya sudah nggak dipikiri, pembangunan lah rumah itu. Setelah bangun, sudah ada beberapa pondasi dan beberapa batu bata yang sudah ditata. Ibuku ini kalau nyuci piring kan pasti di belakang, ya kan. Dulu kalau orang nyuci piring atau lagi masak itu kan di belakang rumah, ya kan, pawon lah kasarnya. Ibuku cuci piring itu belum ngandung aku. Nah, sewaktu itu sebenarnya aku udah ada kakak, tapi kakakku lagi mondok di daerah Gresik, ya kan. Nah, waktu ibuku cuci piring itu sama kejadiannya. Jadi kayak ada orang ngerem gitu, ditoleh kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah cuci piring, akhirnya cepet-cepetan kan ibuku, cepet-cepetan ngambili bekas cuciannya piring itu. Kok nggak sengaja ada sebuah bulu kayak rambut gitu jatuh ke tempat cuciannya itu. Dilihat, akhirnya tengok ke atas, ternyata ada sosok besar lagi duduk sambil bilang, kon lapo nang gini, iki nggonku, sambil bilang gitu. Nah, ibuku juga langsung lari dong dari tempat cuci piring itu ke depan. Akhirnya nggak berani cuci malam-malam itu. Nah, setelah rumah itu sudah kebangun, sudah ada genteng, sudah ada beberapa, udah ada 2 kamar, ya kan. Bibiku berniat hati buat tinggal di situ. Jadi rumah itu ditinggali ayahku, ibuku, sama bibiku, ya kan. Itu belum lahir aku. Ini kejadiannya sekitar tahun 1994. Ya. Nah, terus bibiku ini tidur di area belakang. Jadi kamar ayah sama ibuku yang sekarang. Jadi tidur di area belakang, ibu sama ayahku tidur di kamarku yang sekarang. Nah, waktu bibiku lagi tidur, itu dia ngerasa itu kalau ada yang bangunin gitu. Jadi orang tidur kalau digoyang-goyangin gini kan pasti kerasa kan ya. Pasti kerasa. Nah, setelah itu dilihat di belakang, ternyata sosok itu yang hitam itu ikut tidur di sebelah bibiku sambil bilang, kon ojo nang gini, iki nggonku. Akhirnya bibiku lari ke depan ke kamarnya ibuku, bilang, ya boleh aku diketoki wong gede motoi abang sak lepek. Akhirnya bertiga tidur di ruang tamu itu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian kakakku ini pulang dari pondok. Kebetulan itu umurnya masih SD. Jadi dari SD kakakku sudah di pondok, ya kan, dari kecil gitu kan. Nah, kakakku ini sekitar jam 8 atau enggak jam 9 itu mau pipis. Nah, dibilangin sama ibuku, "Nduk, nek pengen pipis nak mburi, Nduk. Nang jeding mburi." "Nggih, Bu." Nah, kakakku pergi ke belakang mau pipis. Nah, waktu pipis, kakakku ini ngelihat ada sosok wanita berbaju putih tapi hadap tembok. Mbakku langsung teriak, "Bu, ono wedok, Bu, gak kelam putih, Bu." Nah, ibuku ini langsung lari. "Ono apa, Nduk?" "Iku, Bu, aku ndelok kuntilanak, Bu. Wajah ibu wong klambi putih gede dukur, wong klambi putih rambut dawa. Terus hadap tembok itu." Nah, otomatis ibuku juga merinding kan pada saat itu. Akhirnya yus Nduk, akhirnya dijak ke depan, ya kan. Di depan itu mbakku langsung mukanya itu langsung dilap pakai air biar nggak sawan gitu, ya kan. Kalau orang dulu kan bilang gitu. Nah, setelah beberapa tahun ibuku ini ngandung aku, ya kan. Aku dalam kandungan. Nah, waktu itu dulu kan sering kalau banjir gitu, ya kan.
banjir, seling banjir gitu ya kan. Nah, kebetulan rumah nenekku ini di depan, dekat jalan raya, ada warung juga kan, warungnya nenekku itu. Nah, rumahnya ibuku itu di belakang. Nah, semua keluarga mulai bapakku, ibuku, budeku, sama mbakku ini niat hati pengen main ke depan. Ya, buat nginep di rumahnya banyak karena banjir ya kan. Banjir. Nah, di situ ada ibuku, budeku berdua di depan rumah. Ibaratnya kayak di teras terus ada kayak baduk gitu ya kan, tempat duduk dari semen ini ya kan. Nah, tadi pengen duduk di situ. Itu sekitar jam nggak malam kok, habis maghrib kalau nggak salah, habis maghrib itu kan banjir. Nah, ibuku sama bibiku ini ibaratnya kayak kecek lah, main air, kakinya itu main air ya kan, main air. Dilihat ada kayak kresek hitam, itu kintir kan, banyak sampah kan dulu, banyak sampah. Kintir dari sungai. Iya, banyak sampah yang kintir dari sungai itu ya kan. Dibuat mainan pertama sama ibuku gini. Walah, sampah kok digadulinan, kata mbahku bilang gitu. Hati-hati lo ya, ngono. Mbahku bilang gitu. Akhirnya si bibiku ini juga ikut mainan. Ada kresek itu dibuat mainan. Akhirnya, wah daripada digadulinan, dijokok lah, dibuat sampah. Setelah diambil, diangkat gini, ternyata itu sebuah kepala yang meringis. Kepalanya itu bilang gitu, kayak ketawa seperti itu. Nah, akhirnya dilempar kan, dilempar kresekan itu, ternyata ndas gelondong. Orang dulu kan memang terkenal dengan ndas gelondong, kuntilanak, genderuwo, ya kan. Akhirnya lari semua ke dalam, ngomong, bule, ono ndas gelondong bule. Nah, mbakku ini ngomong, aku kan harus ngomong apa? Hati-hati. Soalnya nek wayahe banjir-banjir ngene iki akeh wong ndas glondong sing metu. Itu sejarahnya dari daerah sini ya kan. Bilang gitu. Nah, beberapa tahun setelah mbakku kembali lagi ke pondok dan aku udah umur dewasa sekitar SD kalau nggak salah. Itu ada tetanggaku yang namanya Masto. Lah, Masto ini baru pulang dari pengajian. Dari pengajian. Nah, Masto ini izin ke ibuku buat itu pinjem toilet buat pipis. Buat pipis. Boleh aku nunut toiletnya buat pipis, buat kencing lah. Akhirnya Masto itu pipis. Pipis nggak lama kemudian Masto ini ngedenger suara eraman itu. Suara eraman. Dilihat Masto ke atas, ternyata ada sosok hitam itu. Iya, duduk sila sambil yang tetap ngomong, "Kon lapo nangkin, iki nggonku." Bilang gitu. Nah, akhirnya Masto ini juga lari ke depan. Dan beberapa kejadian dari orang tukang air, terus beberapa warga sekitar juga pernah melihat sosok hitam itu. Dan nggak lama barusan ini ada anak kecil ya masih umur sekitar 6 tahun lah, pokoknya masih belum sekolah lah, masih belum sekolah, cuman ngomongnya itu lancar, ngomongnya lancar. Nah, dulu sini kan pernah ada sumur, di sebelah sini kan pernah ada sumur ya kan. Nah, sumur itu mungkin dari beberapa kuli atau beberapa orang yang bangun ini dulu, sumur itu digunakan buat ambil air. Tapi setelah pergantian kuli, maksudnya orang kuli itu ya kan, tukang bangunan. nah, tukang bangunan itu ya kan, dan beberapa pemilik dulu itu berniat untuk nutup sumur ini. Nah, konon katanya atau beberapa mitos dulu mengatakan kalau sumur itu kan nggak boleh ditutup atau nggak boleh diuruk lah kasarnya nih, ya kan. Cuman ditutup pakai papan gitu kalau bisa. Nah, ini sumur ini ditutup pakai pasir bebatuan. Jadi udah mati lah, sumur itu udah mati. Nah, setelah
kembali lagi ke cerita anak kecil itu ya. Anak kecil itu yang kemarin itu ngelihat kalau di area pohon belimbing ini, sumur ini ada kayak pocong gitu. Cuma lihat, klik, langsung balik lagi. Terus anak ini itu bilang ke ibunya kan lagi masak. Bu, tadi aku lihat pocong di sana, Bu. Wah, ibunya kan langsung, wah, anak kecil ini kok bisa lihat, gitu kan. Terus ditanya lagi, kamu lihat apa lagi? Aku delok iku ono mbak perempuan, cewek di belakang sini. Jadi ceweknya itu kayak nemplek tembok gini, sambil wajahnya itu mangap gitu, bilang gitu. Nah, anak kecil ini kan otomatis juga notice, kok ada perempuan yang bisa nemplek tembok gitu ya kan, bisa di dinding gitu ya kan, bisa nempel dinding gitu. Nah, akhirnya si anak kecil ini juga cerita cerita ke orang tuanya kalau melihat kejadian itu. Akhirnya dibawalah anak kecil ini ke orang yang mengerti atau ustadz gitu ya kan, ditanyakan, oh memang anak kecil ini bisa ngelihat. Jadi nanti kalau dewasanya mungkin anak ini lebih sensitif di hal-hal yang seperti itu. Terus ada beberapa cerita lagi yang dari tetanggaku yang pernah mengalami kejadian di wilayah rumah ini ya kan. Dulu ada orang jual tahu tek, ya kan? Orang jual tahu tek, dia itu keliling setiap malam, itu keliling dari kampung-kampung ya kan, dari kampung satu, kampung dua. Nah, dulu di area depan ini itu ada sebuah gudang perkayuan yang buat produksi lemari, produksi meja, kursi ya kan. Itu udah nggak ditempati selama beberapa tahun, lama pokoknya, dari aku SD sampai SMP. Itu nggak operasi lah, udah nggak operasi, nggak jalan, udah nggak operasi. Pada waktu itu sekitar jam 1 malam, orang yang jual tahu tek ini keliling di kampungku. Nah, orang jualan ini berhenti sejenak, dipanggil sama orang yang depan rumah itu, mau pesen tahu tek. Pak, kalau pesen tahu tek 4 Pak. Oh nggih Mas, dibuatkan. Setelah dibuatkan, diambil kan sama orangnya. Orang itu masuk ke rumah, makan. Setelah makan, otomatis orang itu mau bayar kan, ke tukang apa? Ke tukang tahu tek. Pak, mau bayar Pak? Berapa Pak? Semuanya 5 ya Mas ya. Padahal awalnya orang ini tuh pesen 4. Loh, kok 5 Pak? Kan saya pesen 4. Enggak Mas, tadi ada istrinya Mas bilang mau beli. Loh Pak, maaf Pak, istri saya lagi di Jogja Pak. Bilang gitu. Duh, istri yang mana Pak ya? Loh, yang rumah ini. Kan rumah ini juga rumahnya Masnya. Orang tahu tek ini bilang gitu. Loh Pak, maaf Pak, ini gudang kayu yang udah nggak dipakai Pak. Duh, tadi ada perempuan kok Pak yang minta 1 Pak. Nanti bilang ya Pak, saya istrinya Mas yang rumah di depan. Akhirnya tanpa pikir panjang, orang itu juga ya wis lah, dibayari sama orang tahu tek itu. Nah, piringnya itu juga masih ada di depan gudang kayu itu. Diambil lah sama orang itu. Gak lama jalan sampai di pojokan kan, itu pojokan kan sebenarnya ditutup karena jalan buntu. Ya, jalan buntu. Nah, orang itu di sana dihadang lagi sama mbak-mbak yang ada di rumah. Bukan rumah, apa? Gudang kayu itu. Mbaknya tiba-tiba ada di sana, di pojokan gang itu. Tapi bilang gini, Pak, matur suwun nggih Pak, wis dikei tahu tek. Hihi. Cewek itu langsung terbang. Langsung terbang. Nah, otomatis orang tahu tek itu langsung lari. Jadi paginya orang tahu tek itu ambil
gerobaknya itu pagi hari. Itu dibawa sampai rumah itu, akhirnya orang Tahu Tek itu nggak mau lagi dagang di sini. Itu. Dan ada beberapa cerita lagi yang menyangkut pautkan sama daerah sini. Dulu aku juga pernah, ini mungkin nggak seberapa serem, tapi aneh lah kalau dipikir-pikir secara nalar. Iya, iya. Itu aku ketika waktu SMK itu aku setiap bangun pagi sekitar jam 5. Iya. Ibuku ini selalu menyuruh aku buat pergi ke pasar. Mat, beliau berambang atau iwak atau beberapa macam keperluan masak gitu ya kan. Nggih Bu, berangkatlah pagi aku. Nah, di depan sini sebelum ada tempat sampah atau enggak bendungan air yang ada di depan ini, itu dulunya adalah sebuah kayak tempat pos keranda yang berkumpulnya kayak keranda, tempat pemandiannya orang meninggal, terus drum, banyak lah. Nah, waktu aku jalan, itu kan jalan kan masih sepi. Ya. Jalan masih sepi dan ada beberapa bangunan yang belum dipasang, ya kan. Itu tiba-tiba keranda itu keluar dari tempat posnya itu, keluar sampai tengah jalan. Nah, aku kan bilang, waduh, pasti orang sing mati kayak. Dan nggak lama kemudian sekitar jam 8 siang, benar ada orang meninggal tapi dari kampung sebelah yang memakai keranda itu. Ya itu sih, mungkin beberapa cerita pengalaman dari orang tuaku, pengalamanku dan beberapa keluargaku yang mengalami di daerah sini atau di tempat rumah ini. Dan dulu memang ada orang yang ngomong kalau dan yang kene iki sosok genderuwo. Itu. Dan ada beberapa rumah yang bukan rumah sih, kos-kosan yang pernah terjadi sebuah kayak kebakaran. Ya. Tapi cuman itu kebakarannya itu lama banget. Cuman kebakar itu cuman beberapa piring gitu ya kan yang kebakar itu. Nah itu aja sih yang menurutku aneh lah. Iya, iya. Kalau semisal kebakar kan udah bakar semua ya kan, dengan waktu yang 3 jam gitu, mungkin lama itu. Ya mungkin cukup sekian sih cerita dari pengalamanku dan pengalamannya orang tua aku ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan like di Jangan Sendirian. Jangan lupa tinggalkan jejak komen di bawah ini. Kalau kalian mempunyai cerita, foto, video yang menyeramkan, kalian bisa kirimkan di email jangansendirian1@gmail.com. Dan terakhir, saya pamit, Matt, dan selamat malam.